Pengesahan RUU One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, diubah dikit jadi Dewan Pertimbangan Presiden RI. Ya. Sekarang ya. Oke. Pertanyaannya udah, ketika ini diubah, poin yang paling krusial itu kan ketika jumlahnya itu tidak lagi 8 ya, tapi bisa sesuai Infinity. dengan kebutuhan presiden. Tak berhingga. Dampaknya apa? Dampaknya lebih akan positif atau negatif? Jadi satu, RUU ini punya masalah tidak taat proses pembentukan undang-undang yang partisipatif. Putusan MK 91 bilang ada 3 hak yang harus dilakukan. DPR buat undang-undang melalui putusan itu, dan mereka sendiri yang menuliskan bahwa seluruh partisipasi akan dilakukan, atau 3 hak itu akan dilakukan di 5 tahapan pembentukan undang-undang. Dan mereka mengabaikan ini. Hak untuk didengarkan, hak untuk diterima pendapatnya, hak kalau mendapatkan penjelasan kalau pendapatnya ditolak. Itu hak publik. Itu tidak dilakukan. Undang-undang ini mengabaikan itu. Kedua, undang-undang ini cacat sejarah. Sejarah kita mengatakan bahwa Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan kita betul-betul harus menerapkan sistem presidensial murni. Sebab Dewan Pertimbangan Agung itu gaya kerajaan, gaya parlementer. Oleh karena itu kita harus buat yang murni, presiden. Presiden hanya mengenal orang yang memberikan masukan. Maka dibentuklah Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press. Yang bercandaan teman-teman HTN itu One Team Press, kawan-kawan intim presiden, ya. Jadi orang dekat presiden, begitu ya. Kawan dekat yang memberikan masukan terbuka. Jadi dia adalah West Wing-nya presiden, orang yang bergabung di istana untuk memberikan masukan secara harian kepada presiden. Nah, undang-undang ini mengubah sejarah itu, kembali membuatnya menjadi lembaga negara. Ya. Dan jumlahnya juga luar biasa, tak berhingga. Pertanyaan besarnya, sepenting itukah lembaga ini untuk sekedar memberikan nasihat? Bukankah hanya memberikan masukan dan presiden mandiri? Masukan itu tidak boleh mengikat presiden. Karena namanya juga One Team Press itu, orang yang memberikan pertimbangan. Nah, kenapa jumlahnya tidak berhingga? Dugaan saya ini bicara koalisi besar. Ada yang sudah dibagi di kementerian, masih bersisa, ada orang-orang tua pensiunan yang belum dapat jatah kursi, ya dikasihlah ke ruang yang sangat besar ini. Jadi ini tidak bicara kemanfaatan bernegara, ini bicara soal bagaimana bagi-bagi kekuasaan itu bisa berlangsung menyeluruh, gitu ya. Dan ketika ini dilembagakan, kemudian jumlahnya menjadi terserah presiden, apakah itu artinya pasti akan memakan anggaran yang lebih besar? Iya pasti. Kalau kemudian seluruh penyelenggara negara termasuk pejabat lembaga negara mendapatkan fasilitas setingkat lembaga negara, maka dengan sendirinya jumlah tidak berhingga itu akan dapat mobil penyelenggara negara, rumah yang layak untuk penyelenggara negara, gaji, tunjangan, staf dan segala macamnya. Bayangkan jumlahnya tak berhingga, lebih banyak dari jumlah provinsi takutnya bagi saya. Dan itu tidak sehat dalam penyelenggaraan negara yang efektif. Bagi saya ini cara presiden saat ini dan DPR saat ini untuk menawan presiden terpilih ke depan. Mereka sudah membeberkan ini jabatan yang perlu dibagi. Ayo kita bagi. Padahal presiden terpilih harus memikirkan bagaimana kabinetnya, lembaga negara dan lain-lainnya betul-betul berjalan sesuai kehendak konstitusi dan itu efektif mestinya. Tapi tidakkah ini sebetulnya juga pasti ada keinginan dari Pak Prabowo juga untuk membentuk One Team Press ini menjadi sebuah lembaga? Dalam kondisi presiden demisioner saat ini, sulit mengatakan ini sepenuhnya keinginan presiden terpilih. Tapi apakah ada peran presiden terpilih secara politik tidak dinafikan. Tapi kalau mau fair, biarkan saja di era presiden terpilih dan DPR baru dilantik untuk menentukan ini. Kan mereka yang mau pakai. Kenapa buru-buru di belakangan ini? Karena koalisi saat ini tidak percaya betul presiden terpilih dan DPR baru besok akan menyesuaikan dengan keinginan politik hari ini. Oke. Masih ada lagi RUU lainnya yang sebetulnya mau disahkan ya. Udah banyak ini, ada nih di sini. Silakan udah pilih lagi. Paling dekat aja.
Wah, Apa itu? YouTube dihack nih agak personal nih. Ini bagian yang bisa buat sedih. Aduh, jadi udah Ferry ini baru buat YouTube. Baru belajar. Sudah berapa subscribernya? 51. 50K. Tuh, udah lebih pula 50.000. Terus dihack. Per kapan itu dihacknya udah? Sekitar 3-4 hari yang lalu. Oke, itu ketika akun YouTube-nya sudah jalan berapa hari? Sudah sebenarnya akun YouTube-nya sudah lama tapi tidak dipakai dan baru diaktifkan sekitar 5 bulan. 5 bulan kita merasa lebih profesional gitu ya. Dan dihack. Dan dihack kok ngomongnya kayak gitu. Apa sih isinya sampai dihack udah? Isi yang terakhir ya. Kalau isinya macam-macam ya. Orang HTN lagi mau curhat lah kurang lebih gitu ya. Tapi yang terakhir itu bicara soal pansel KPK dan soal calon tunggal di beberapa daerah. Pilkada ya? Pilkada. Oke. Terus upaya untuk mengambil kembali akun YouTube-nya? Agak sudah berat. Ada? Kenapa? Karena yang hack agak canggih ya. Tahu siapa yang ngehack? Sejauh ini tidak bisa dipastikan. Canggih karena tidak pola biasa setelah kemudian akun email, Gmail-nya diambil alih, lalu akun YouTube, lalu mereka menerapkan yang namanya YubiKey ya, passkey. Jadi hanya USB yang digunakan itu bisa mengembalikannya. Jadi secara fisik kalau tidak ketemu orangnya, tidak dapat YubiKey-nya, bagaimanapun itu akun tidak bisa diselamatkan. Kecuali Tuhan kasih dia hidayah dan Google kemudian membantu kami untuk memperbaiki akun itu. Gitu. Tapi dimintain sesuatu gak? Tebusan atau apa gitu udah? Sejauh ini tidak ada. Oke. Tiba-tiba akunnya betul-betul hilang, tidak bisa diakses. Kalau jadi di mesin pencari Google dicari, tidak akan ketemu lagi akunnya. Ya itu. Dugaan udah apa? Motifnya apa? Motifnya agar tidak terlalu sering-sering rasa kasih sayang kepada pemerintah dan pembuat kebijakan. Kalau kasih sayang malah kan harusnya seneng dong, kan sayang ke pemerintah. Iya sayang, tetapi seringkali rasa sayang itu direspon berbeda begitu ya. Nah, tapi udah yang seperti ini kan pastinya bukan sekali ya dialami udah ya. Pastinya dalam berbagai bentuk. Apalagi udah kita tahu waktu itu bersama dengan Mas Uceng, Mbak Bibip itu membuat film Dirty Vote. Selama masa Pilpres itu udah sering tidak sih sebetulnya menerima ancaman, tekanan, intimidasi? Kami menyebutnya ancaman tipis-tipis lah. Contohnya gimana? Ya ada yang mau intervensi akun juga, ada perasaan ada yang mengikuti dan kami menyebut ini terlalu perasa sehingga mengikuti. Sebenarnya rasa takut itu ada, bahkan saya penakut lah orangnya ya. Tapi kami berupaya mengabaikan karena saya dan Uceng dan Bibip itu kan hari-harian kami itu dekat dengan aktivis mahasiswa, aktivis yang lain gitu ya di kampus. Kami malu dibilang kalau cerita diikutin orang, diambil alih akunnya begitu ya, diancam gitu ya. Karena mereka jauh lebih sering diancam. Saya itu waktu kuliah aktivis jurnalis kampus. Saya tahu jurnalis daerah itu lebih berbahaya. Mbak Zelvia sekritis apapun kan disaksikan oleh orang se-Indonesia itu. Teman-teman jurnalis di daerah kadang-kadang tidak disaksikan dan begitu mereka menulis malah mereka tidak ada pengamanan gitu ya karena tidak banyak mata melihat mereka. Jadi kami waktu itu sepakat yang beginian jangan diomongin karena satu, Anda merusak kepercayaan publik untuk bicara benar. Kedua, Anda tuh remeh-temeh kalau bicara ini bagi teman-teman kita yang pernah kehilangan jari. Ada yang dibunuh sampai sekarang tidak diketahui siapa pembunuhnya di periode ini gitu ya. Jadi kami merasa ya nggak patut lah, nggak jadi terkesan cemen gitu ya kalau misalnya memang terlalu cemen gitu. Nggak begitu pun kami cemen sebenarnya. Gitu. Oke.
Ya mudah-mudahan ada hidayah ya YouTube-nya. Kalau nggak bikin lagi aja udah. Iya, Ya, oke. mudah-mudahan.